Satu lagi pemain muda Indonesia memulai petualangannya di Eropa. Bukan ke Belanda, bukan ke Belgia, dan juga bukan ke Italia yang selama ini sering menjadi tujuan para pemain keturunan Indonesia, tapi ke Austria. Dan yang menarik, klub yang menjadi tujuan Andrian Wibowo ternyata bukan klub sembarangan. Mereka baru saja promosi ke kasta kedua Liga Austria, sedang membangun proyek besar, memiliki hubungan dengan Los Angeles FC, dan bahkan terhubung dengan jaringan yang melibatkan Bayern Munchen. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya FC Wacker Innsbruck? Mengapa mereka memilih Andrian Wibowo, dan apakah ini bisa menjadi langkah yang mengubah karir pemain muda timnas Indonesia tersebut? Hari ini kita akan membahas semuanya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membantu channel ini terus berkembang. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada teman-teman pencinta sepak bola Indonesia. Karena dukungan teman-teman sangat membantu channel ini untuk terus menghadirkan pembahasan menarik setiap harinya. Kalau sudah, mari kita mulai. Kalau kita berbicara tentang pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri, Andrian Wibowo termasuk salah satu nama yang cukup menarik. Usianya masih sangat muda, baru 20 tahun. Tetapi jalur karir yang ditempuhnya cukup berbeda dibandingkan dengan pemain Indonesia lainnya. Alih-alih berkembang di Eropa sejak awal, Andrian justru menghabiskan masa pengembangannya di Amerika Serikat. Di sana ia bermain bersama sistem akademi dan tim cadangan Los Angeles FC. Sebuah klub yang dalam beberapa tahun terakhir dikenal cukup serius dalam membangun pemain muda. Selama membela tim cadangan Los Angeles FC di MLS Next Pro, Andrian sudah tampil lebih dari 50 pertandingan. Jumlah yang sebenarnya cukup banyak untuk pemain seusianya. Artinya, dia tidak hanya menjadi pelengkap skuad, dia benar-benar mendapatkan menit bermain. Dia mendapatkan pengalaman kompetitif. Dia merasakan bagaimana kerasnya persaingan untuk menjadi pemain profesional. Dan dari proses itulah, namanya mulai berkembang. Bahkan, Andrian sempat mencicipi level yang lebih tinggi dengan tampil bersama tim utama Los Angeles FC di Major League Soccer. Meski menit bermainnya belum banyak, pengalaman tersebut tetap sangat berharga. Karena tidak semua pemain muda bisa mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi tertinggi Amerika Serikat. Lalu, tibalah momen yang mungkin menjadi titik penting dalam karirnya, yaitu ketika FC Wacker Innsbruck datang dan memberikan kesempatan. Dan disinilah cerita menariknya dimulai. Banyak pendukung timnas Indonesia mungkin belum terlalu familiar dengan nama FC Wacker Innsbruck. Padahal klub ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam sepak bola Austria. Mereka berasal dari kota Innsbruck, salah satu kota paling terkenal di Austria yang berada di kawasan pegunungan Alpen. Kota ini dikenal memiliki budaya olahraga yang sangat kuat, dan sepak bola menjadi salah satu bagian penting di sana. FC Wacker Innsbruck pernah merasakan masa-masa kejayaan. Mereka pernah bermain di level tertinggi sepak bola Austria, pernah menjadi klub yang disegani. Namun, seperti banyak klub tradisional lainnya di Eropa, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ada masa-masa sulit, ada masalah finansial, ada penurunan prestasi. Bahkan mereka sempat harus memulai kembali dari level yang paling rendah. Tetapi musim lalu menjadi titik kebangkitan. FC Wacker Innsbruck berhasil menjadi juara regional West. Mereka mengamankan tiket promosi kedua Bundesliga Austria. Dan bagi klub ini, promosi tersebut bukan sekedar naik kasta, melainkan simbol bahwa mereka mulai bangkit kembali. Karena itu, manajemen klub langsung bergerak cepat. Mereka tidak ingin hanya numpang lewat di kasta kedua. Mereka ingin bersaing, mereka ingin bertahan, bahkan mungkin mereka ingin membangun fondasi untuk kembali ke kasta tertinggi di masa depan.
Karena itulah mereka mulai berinvestasi. Salah satu buktinya adalah peningkatan anggaran klub. Menurut laporan media Austria, anggaran mereka akan meningkat hingga mencapai sekitar 6 juta euro. Angka yang cukup besar untuk ukuran klub yang baru promosi. Ini menunjukkan bahwa mereka serius. Dan ketika sebuah klub mulai serius membangun proyek jangka panjang, mereka membutuhkan pemain-pemain muda yang memiliki potensi untuk berkembang. Disinilah Andrian Wibowo masuk ke dalam gambar besar tersebut. Yang menarik, transfer Andrian ternyata tidak terjadi begitu saja. Ada hubungan yang lebih besar di baliknya. FC Wacker Innsbruck memiliki kemitraan dengan Los Angeles FC. Hubungan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Andrian bisa bergabung. Artinya, Los Angeles FC melihat Wacker Innsbruck sebagai tempat yang tepat untuk perkembangan pemain muda mereka. Dan Wacker Innsbruck melihat Andrian sebagai pemain yang bisa membantu tim sekaligus memiliki nilai investasi jangka panjang. Ini situasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Los Angeles FC mendapatkan jalur pengembangan pemain ke Eropa, sementara Wacker Innsbruck mendapatkan talenta muda yang berkualitas. Dan bagi Andrian sendiri, ini bisa menjadi pintu menuju level yang lebih tinggi. Karena kita tahu, Eropa tetap menjadi pusat sepak bola dunia. Banyak pencari bakat, banyak klub besar, dan banyak kesempatan untuk berkembang. Yang membuat transfer ini semakin menarik adalah adanya keterkaitan dengan proyek Red and Gold Football. Ini merupakan jaringan yang melibatkan Los Angeles FC dan Bayern Munchen. Tujuan jaringan tersebut adalah menciptakan jalur pengembangan pemain dari berbagai negara. Jadi ketika Andrian masuk ke dalam ekosistem ini, secara tidak langsung dia berada dalam lingkungan yang cukup menjanjikan. Tentu saja, itu tidak berarti dia akan langsung bermain untuk Bayern Munchen. Tidak sederhana itu. Tetapi setidaknya dia berada di jalur yang memungkinkan dirinya dilihat oleh banyak pihak. Dan dalam sepak bola modern, terkadang kesempatan seperti itu sangat penting. Sekarang pertanyaannya, apakah Andrian memiliki peluang sukses di Austria? Menurut saya, peluang itu ada. Tetapi tentu tidak mudah, karena sepak bola Eropa memiliki tuntutan yang berbeda. Kecepatan bermain lebih tinggi, fisik yang lebih kuat, taktik yang lebih kompleks, dan persaingan lebih ketat. Namun, Andrian memiliki modal yang cukup bagus, usianya masih muda, dia sudah memiliki pengalaman bermain reguler. Dia sudah merasakan atmosfer tim nasional Indonesia. Dan yang paling penting, dia datang ke klub yang tampaknya memang menginginkannya. Itu sangat penting. Karena banyak pemain muda gagal bukan karena tidak berbakat, melainkan karena mereka datang ke klub yang sebenarnya tidak memiliki rencana jelas untuk mereka. Sedangkan dalam kasus Andrian, pengrekrutannya terlihat sebagai bagian dari proyek yang sudah direncanakan. Tentu saja sekarang semuanya tergantung kepada dirinya sendiri, bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia bekerja keras, bagaimana dia memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Karena kesempatan sebesar apapun tidak akan berarti jika tidak dimaksimalkan. Teman-teman, perjalanan Andrian Wibowo ke FC Wacker Innsbruck mungkin belum mendapatkan sorotan sebesar transfer pemain-pemain Indonesia lainnya. Tetapi justru karena itulah cerita ini menarik. Karena terkadang langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Kita pernah melihat banyak pemain muda yang memulai dari klub yang tidak terlalu terkenal. Namun, perlahan berkembang, naik level dan akhirnya mencapai panggung yang lebih besar. Apakah Andrian Wibowo akan mengikuti jalan yang sama? Kita belum tahu. Tetapi yang pasti, pintu menuju Eropa kini sudah terbuka. Dan tugas Andrian sekarang adalah membuktikan bahwa dirinya layak berada di sana. Semoga ia bisa berkembang, mendapatkan banyak menit bermain, dan suatu saat menjadi salah satu pemain penting timnas Indonesia. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah FC Wacker Innsbruck menjadi langkah yang tepat bagi Andrian Wibowo? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada teman-teman pencinta sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih dan salam sepak bola
Indonesia.